Kenalkan, nama saya Rohana Kirsten Silitonga. Saya dari grup KA21A dengan NIM 21330021. Topik presentasi saya hari ini adalah normalisasi basis data. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik dalam logical design sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang lebih baik atau tanpa reduasi. Normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Tujuan normalisasi. Tujuan utama normalisasi adalah mengelompokkan atribut ke dalam relasi sehingga data gandanya minimal. Proses normalisasi. Sebagai contoh kasus normalisasi, lihat contoh faktur belanja pada gambar tabel berikut ini. Tabel tersebut berisi data faktur belanja yang merupakan relasi yang belum normal atau biasa disebut UNF, karena belum memenuhi karakteristik sebuah relasi. Salah satu karakteristiknya menyatakan bahwa setiap sel relasi harus berharga tunggal. Sel relasi pada atribut jumlah barang, satuan, kode barang, nama barang, harga satuan, jumlah harga memiliki dua harga. Yang pertama, 1NF atau First Normal Form atau bentuk normal pertama. Relasi yang memenuhi 1NF adalah relasi yang setiap perpotongan baris dan kolomnya berisi satu dan hanya satu harga, supaya berharga tunggal. Relasi UNF pada gambar tabel pertama dimodifikasi sedemikian rupa menjadi dua baris sehingga diperoleh relasi seperti pada gambar berikut. Perhatikan bahwa setiap perpotongan baris dan kolomnya berisi satu dan hanya satu harga. Ini berarti relasi tersebut telah memenuhi syarat 1NF. Dengan demikian, dari faktur belanja diperoleh sebuah relasi 1NF yang skema relasinya sebagai berikut. 1. Tanggal, 2. Nama, 3. Alamat, 4. Nomor HP, 5. Faktur, 6. Jumlah, 7. Satuan, 8. Kode barang, 9. Nama barang, 10. Harga satuan, 11. Jumlah harga, dan 12. Total. 2. 2NF atau disebut second normal form atau juga bentuk normal kedua. Relasi 2NF adalah relasi yang memenuhi 1NF dan setiap atribut bukan primary key memiliki ketergantungan fungsional penuh pada primary key. Jadi, ada dua hal yang berkaitan dengan relasi 2NF, yaitu primary key dan ketergantungan fungsional. Karena persyaratan relasi 2NF berkaitan dengan primary key, maka harus ditentukan terlebih dahulu primary key relasi 1NF. Tidak satupun atribut tunggal memenuhi syarat sebagai primary key. Oleh karena itu, diambil gabungan dua atribut, yaitu nomor faktur ditambah dengan kode barang sebagai primary key composite sehingga skema relasinya menjadi nomor faktur, kode barang, tanggal, nama, alamat, nomor telepon, jumlah, satuan, nama barang, dan harga satuan. Yang ketiga, 3NF atau disebut third normal form atau juga bentuk normal ketiga. Relasi 3NF adalah relasi yang memenuhi 1NF, 2NF, dan atribut yang bukan primary key tidak memiliki ketergantungan transitif pada primary key. Atribut bukan primary key setiap relasi 2NF harus dicek apakah memiliki ketergantungan transitif. Skema ketiga relasi adalah sebagai berikut. Barang berisi kode barang, satuan, dan nama barang. Detail faktur berisi kode barang, nomor faktur, jumlah, dan harga satuan. Faktur pelanggan berisi nomor faktur, tanggal, nama, alamat, dan nomor HP. Pada relasi barang, tidak ada ketergantungan antara atribut satuan dengan nama barang. Begitu pula pada relasi detail faktur, tidak ada ketergantungan antara atribut jumlah dengan harga satuan. Ini berarti keduanya sudah memenuhi 3NF
karena tidak memiliki ketergantungan transitif. Pada relasi faktor pelanggan, atribut nomor HP berharga unik, ada ketergantungan transitif. Nama dan alamat pada nomor faktur melalui nomor HP sebagai berikut. Selanjutnya, kelompok atribut yang memiliki ketergantungan transitif dipisahkan ke dalam relasi berbeda sehingga dari relasi 2NF faktor pelanggan diperoleh dua buah relasi 3NF yaitu relasi faktur dan relasi pelanggan. Jadi, hasil akhir proses normalisasi data faktur belanja adalah 4 buah relasi 3NF yaitu relasi pelanggan, faktur, detail faktur, dan barang. Seperti gambar di bawah ini. Ketertarikan antar relasi dapat dilihat dari atribut for Jane K dan yang digarisbawahi dengan garis terputus-putus merujuk ke atribut primary K yang digarisbawahi dengan garis penerus. Selain boros ruang penyimpanan, relasi yang memiliki data ganda menimbulkan 3 masalah utama, yaitu ketika menambahkan data baru, mengubah data, dan menghapus data yang ada. Ketiga masalah ini sering disebut anomali update. Untuk mengatasi anomali update, telah dibahas bagaimana melakukan normalisasi sekurang-kurangnya sampai dengan 3NF. Secara keseluruhan, gambar di samping dapat menunjukkan urutannya. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih.